Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul hadiyatu wal ishruna, hikmah yang ke-21. Talabuka minhu ittihamun lahu. Talabuka minhu, memintanya dirimu, minhu dari Allah, memohonnya kamu pada Allah dari Allah, ittihamun lahu. Ittihamun adalah bukti kamu sanksi, menyaksikan. Ittiham ini dari kata waham ya, kata wahmun kalau mujarradnya, yaitu prasangka salah, lahu kepada Allah. Wa talabuka lahu ghaibuhu minka anhu. Wa talabuka lahu, dan memintanya dirimu, lahu kepada Allah. Ghaibuhu itu adalah bukti ghaibuhu, menjauhnya atau menggibahnya, seolah-olah kamu mengumpat hilangnya Allah, minka atau ghaibuhu minka anhu. Ghaibuhu seolah-olah jauhnya atau hilangnya Allah, minka darimu, anhu. Ini mungkin hu-nya di sini kalau saya baca di matannya itu tamar butuh ya, batun minka. Batun minka atau ghibatun minka. Itu seumpama umpatan darimu. Anhu dari Allah. Wa talabuka li ghairihi, sedangkan permintaanmu, permohonanmu li ghairihi untuk selain Allah, likillati hayatika, likillati hayaika, itu karena sedikitnya rasa malu dalam dirimu, minhu, malu dari Allah. Wa talabuka min ghairihi, dan permintaanmu, permohonanmu dari selain Allah, liwujudi bu'di anhu, itu karena adanya jauhnya dirimu anhu dari Allah. Hikmah yang ke-21 ini menjelaskan, menerangkan mengenai bagaimana adab-adaban tata krama kita dalam menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah bahasa Arab, mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Pak dosen dan Pak profesor lainnya, bahwa ada dalam ilmu mantik, dalam Sulamun Nawarok, bahwa permohonan itu ada 3. Permohonan yang diajukan kepada yang lebih tinggi makomnya, yang lebih tinggi derajatnya disebut dengan doa. Permohonan yang disampaikan kepada yang setara levelnya, itu dinamakan kalau yang di bawahnya itu namanya doa ya. Amrun ma'asti'la wa aqsuhu doa. Wa fitasawi pasti lamun waqa'a. Itu kata bait di Sulamun Nawaroknya, bahwa permohonan atau permintaan atau perintah kepada yang lebih tinggi namanya doa, kepada yang lebih bawah namanya perintah, sedangkan kepada yang selevel namanya istilah. Nah, ini tolab di sini, permohonan di sini diajukan kepada yang lebih tinggi levelnya, dari hamba kepada sayyidnya, dari kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Khalik, pencipta kita. Talabuka minhu, kita mohon, memintanya diri kita kepada Allah, minhu dari Allah.
Ini ada tolabu min, ada tolabu dipasangkan dengan lam ya. Kalau istilah kemarin apa namanya? Ini mungkin idiom ya. Tolabuka minhu, mohonnya dirimu dari Allah, yakni al-murad yang bagi lahu ayastagilah fi hali sulukihi mimma yuqribuhu min maulahu minal amal sholihah. Ini dicontohkan di sini oleh syarih pensyarahnya. Dicontohkan bahwa kita mohon kepada Allah, misalnya mohon dari Allah agar kita dikaruniakan berbagai macam rizki, berbagai macam keluasan, kelapangan dalam masalah ma'isyah, dalam masalah rizki, keluasan waktu, keluasan dalam masalah kelapangan harta, kemudian ayzuqoka bil quwwah, kekuatan agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah ittihamun lahu, seolah-olah kita menyangka salah kepada Allah. Seringkali kita mohon kepada Allah ingin diberikan rizki. Ya Allah, kalau saya rizkinya banyak, kalau saya rumahnya luas, kalau saya mobilnya ada, mungkin saya akan lebih bermanfaat. Mungkin saya akan lebih bersemangat dalam ibadah kepada Allah. Ini seolah-olah kita menggantungkan atau menyangka bahwa kita ini tidak diberi rezeki yang cukup untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita ittiham, menyangka salah. Seolah-olah Allah tidak memberikan rezeki yang cukup. Seolah Allah tidak memberikan waktu yang luas. Seolah-olah Allah tidak tidak memperhatikan kita. Ini yang juga mungkin sering koreksi bagi saya pribadi, karena ternyata seringkali kita mohon seperti itu ya, agar diberikan rezeki yang luas supaya bisa zakat lebih banyak, supaya bisa bersedekah lebih banyak, ingin diberikan kekuatan fisik yang baik, yang lebih sehat misalnya, agar supaya bisa melakukan misalnya duha yang tadinya hanya 2 bisa 4, bahkan bisa maksimal 8, yang witir biasanya 3, maksimal kalau Ramadan mungkin di luar Ramadan bisa sampai 11. Kalau misalnya tahajud biasanya mungkin hanya 2, ini pun sebelum pas subuh misalnya, ingin di tengah malam, kemudian seperti yang dicontohkan oleh guru kita dari sepertiga malam sampai subuh misalnya. Ini seolah-olah kita meminta kekuatan, meminta kelapangan rezeki, meminta keluasan rezeki agar diberikan kemampuan lebih dalam beribadah. Nah, ini ittiham, sangka salah. Padahal kurang apa kita rezekinya, kurang apa kita waktunya, kurang apa Allah memberikan segala kesempatan, segala rezeki yang sudah diberikan kepada kita. Namun kita di sini talabuka minhu, meminta dari Allah agar diberikan lagi keluasan, kelapangan rezeki yang lebih. Di sini dicontohkan oleh syarihnya seperti itu. Fa inna talabaka minhu ayarzuquka bil quwwah bil quti. Dicontohkan karena memintamu dari Allah untuk diberikan rezeki, misalnya al-qut, yaitu makanan yang memberikan kekuatan atau sumber kekuatan, alladzi yu'inuka ala sirika, yang membantumu untuk berjalan, artinya untuk beribadah kepada Allah, wa ayyusi'a 'alaika rizqa, dan memintanya kepada Allah untuk lebih dilapangkan rizqa, masalah rizki. Ini termasuk kategori tuhmatun min kalahu, bahwa prasangka salah dari kita kepada Allah. Kenapa? Karena bi'annahu la yarzuquka, karena sungguhnya seolah-olah Allah itu tidak memberikan rezeki kepada kita. Nah, ini adab yang pertama. Yang kedua, wa talabuka lahu ghibatun minka anhu. Ini pun misalnya dalam analogi sederhana, ketika anak minta kepada kita ingin misalnya atau kita
seolah-olah kita ini orang tua misalnya tidak memberikan, jajan yang cukup, tidak memberikan, sesuatu yang mencukupi kebutuhan, anak misalnya ya, sehingga anak merengek minta yang lebih. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Adab yang kedua, memohonnya hamba kepada Allah, ini pakai lam, kalau tadi pakai min ya. Kalau, kalau tidak salah di Ibnu Malik mengatakan kalau makna min itu ada 4 ya, ba'id wa bayyin wa tadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti li badil azminah. Bahwa makna min ada makna ibtida zaman, ibtida makan, kemudian ada makna ba'id sebagian dan ada makna penjelasan, makna bayan. Mungkin di sini cocoknya adalah minhu di sini bagian kita yang Allah berikan ya. Kalau lam itu kan di lam jurumiyah, lam di pasal atau di halaman awal, halaman 3. Lam termasuk kategori huruf jar bermakna lil miliki, milik Allah. Kita minta kepada sesuatu yang dimiliki oleh Allah. Nah, seolah-olah hal ini adalah mencerminkan ghaibatun min kanhu. Mencerminkan kita mengumpat kepada Allah. Karena kenapa demikian? Karena kalau al-hadir layut labu. Karena kalau seolah-olah Allah itu tidak ada di hadapan kita. Seringkali kita misalnya dalam ruang diskusi di pekerjaan misalnya kita berbicara dengan teman sejawat, dengan teman kantor, kita ingin fasilitas lain dari kantor, kita ingin fasilitas lebih misalnya dari pemberi kerja, padahal si bosnya atau si manajernya tidak di situ ya, karena kita membicarakannya dengan teman sejawat, tidak langsung kepadanya. Padahal fasilitas itu adalah milik atau yang diberikan oleh misalnya pemberi kerja. Nah, seolah-olah kita itu menganggap bahwa pemilik segala sesuatu, pemilik alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauh dari kita. Karena kalau kita merasa Allah itu hadir di hadapan kita, tentu kita tidak akan ghaibatun, tidak akan mengumpatnya. Maksudnya apa? Bi atatluba qurbaka minhu. Nah, ini permintaan yang seperti apa? Di sini dicontohkan oleh pensyarahnya. Bi antatluba qurbaka minhu, bahwa kita minta agar didekatkan kepada Allah. Didekatkan dari Allah, kemudian wa zawalal hijabi anka hatta tusyahidahu bi aini qalbika. Bi aini qalbika. Meminta kepada Allah agar kita didekatkan kepadanya dan agar kita misalnya di sini dihilangkan hijab agar kita bisa lebih dekat lagi musyahadah kepada Allah dengan hati kita. Ini seolah kita merasa Allah itu tidak ada di hadapan kita ya, seolah merasa jauh. Sehingga kita perlu untuk memohon lebih dekat lagi kepadanya. Wa talbuka li ghairihi, kita minta kepada Allah, memohon kepada Allah, kalau bahasa anak kecil mungkin merengek ya. Li ghairihi, untuk hal selain Allah. Misalnya minal a'radi dunyawiyah wa zakharifiha wa manasibiha wa minal mukasyafati wal karamati wal ahwalil maqamat. Contohnya apa? Meminta untuk hasil Allah dari hal-hal duniawiyah, perhiasan duniawi, kemudian bagian-bagian dunia, kemuliaan, jabatan, kemudian wal ahwa wal maqamat ya, berbagai keadaan, berbagai posisi, berbagai macam kedudukan dan sebagainya. Kita minta semuanya, minta rumah yang luas, minta tanah yang lapang, minta jabatan yang tinggi, dan sebagainya dari hal-hal duniawi ya, itu sah-sah saja. Tapi itu menunjukkan likillati hayaika minhu, menunjukkan sedikitnya rasa malu kita kepada Allah. Kenapa demikian? Idlau hasalaka hayaun minhu lamal tafata ila ghairihi wa talabta syai'an siwahu.
Karena kalau kita punya rasa mau pada Allah, tentu kita sedikit pun tidak berpaling kepadanya. La maltafata, tidak berpaling kepada hal selain Allah. Wa talabuka min ghairihi, dan berikutnya bahwa memintanya kita, memohonnya kita min ghairihi, dari hal selain Allah. Nah, kalau tadi itu li ghairihi, kalau talabuka li ghairihi itu meminta hal selain Allah untuk diberikan hal yang berkaitan dengan duniawiyah. Kalau sekarang min ghairihi meminta kepada ini objeknya. Siapa yang kita minta? Bukan Allah. Nah, kepada orang lain, kepada hal apa namanya? Orang lain ya. Ini menunjukkan liwujudi bu'dikanhu, jauhnya kita dari Allah. Karena kalau lau kunta qoriban minhu lakana ghairuhu ba'idan anka. Jika kamu itu dekat dengan Allah, tentu makhluk atau hal selain Allah ba'idan anka akan jauh dari Allah. Jauh darimu ya. Nah, jadi kalau kita menggantungkan harapan, kemudian mengikat keinginan kepada selain Allah, itu menunjukkan jauhnya kita dari Allah. Seolah kita sudah tidak lagi mempercayai, meyakini bagaimana kekuasaan, bagaimana kehebatan, bagaimana pemilik zat yang bisa menggerakkan semuanya. Kita masih menggantungkan harapan kepada, kalau saya pekerja, menggantung harapan kepada pemberi kerja, kepada employer misalnya. Duh, gimana ya kalau pemberi kerja tidak lagi mempercayai kita? Bagaimana kalau pemberi kerja tidak lagi melanjutkan misalnya kerjasama dengan kita? Bagaimana kalau supplier menghentikan pasokannya kepada kita? Bagaimana kita memohon kepada mereka, supplier, kepada pemberi kerja, agar kita diteruskan, ada sebagainya. Menggantungkan harapan kepada hal selain Allah. Ini menunjukkan kita jauh dari Allah, karena yang menggerakkan mereka, yang menggerakkan para supplier, yang menggerakkan employer, pemberi kerja, yang memberi kemudian hal-hal lainnya itu semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dari keempat hal ini dapat disimpulkan bahwa kita tidak dilarang untuk memohon kepada Allah. Apapun permohonan kita, ya harus kepada Allah ya. Ud'uni astajib lakum. Namun ini ada tata krama ya. Jadi al-haqqu ya. Di sini fatalabu kulluhu minal muridina ma'lulun saun kana muta'alliqan bil haqqi awil khalqi illa makana ala wajhi ta'abbud. Jadi memohon kepada Allah itu hanya karena wajhu ta'abbud, semata-mata bentuk peribadahan, wa ta'addubi, dan semata-mata bentuk tata krama, adab, wa tiba'ul amri wa izharil faqati, dan semata-mata menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan izharil faqah, menunjukkan bahwa makhluk yaitu kita sangat afaqah, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memohon apapun kepada Allah ini dilandasi keempat hal ini, yaitu pertama ta'abbud, semata-mata bentuk peribadahan, yang kedua ta'addub, semata-mata bentuk kesopanan, ketatakramaan kepada Allah, yang ketiga ittiba'ul amri, yaitu semata-mata mengikuti perintah Allah tadi ya, ud'uni astajib lakum tadi, dan yang keempat izharul faqah, semata-mata menunjukkan bahwa kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena bukan karena hal-hal yang lain ya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon kepada para kiai, para asatidz, para mamang, para dokter untuk bisa meluruskan apa yang mungkin saya khilaf dalam penyampaiannya, dan menambahkan hal lain yang dirasa banyak kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.